dari masa waktu dan tempat saya aturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksana ketakmiran Musholla Al-Hijrah mengucapkan ahlan wa sahlan ya habibuna ya auliya Allah Al-Habib Mahdi bin Yahya Al-Maghribi Al-Hasani Sarjana Hukum Islam. Yang saya hormati Al-Habib Abdurrahman Al-Zufri dari Banyuwangi. Yang saya hormati penasihat kami Bapak Haji Wikondo Harjo beserta Pak Haji Darmaji sebagai wakilnya. Yang saya hormati para alim ulama, para hadirin yang hadir, wabil khusus Ketua Panitia Pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Haji Didik Barokah. Semoga beliau diberkati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada ibu-ibu yang luar biasa pada kemarin, hari ini sampai seterusnya bergotong royong untuk mensukseskan acara tersebut. Semoga amal ibadah beliau diterima dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai panitia, kami memohon maaf bila di dalam pelaksanaan ini ada kurang yang perlu disampaikan. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena di dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj ini sambutan dari jemaah memang luar biasa. Semoga dengan adanya doa-doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan di dalam bulan Rajab ini, yaitu Syahrullah, kita diberikan berkah. Dan Syahrul Nas, Syahrul Nabi bulan Sya'ban wa Syahrul Nas bulan Ramadan. Mudah-mudahan kata sambutan saya ini mewakili ketakbiran. Ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Takbir Musholla Hijrah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk melangkah acara selanjutnya, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Karam Al-Habib Mahdi bin Yahya Al-Maghribi Al-Hasani dari Kelungkung. Dan nanti selanjutnya pembacaan doa maulid akan dibacakan oleh beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Zufri dari Banyuwangi. Kepada beliau waktu dan tempat saya berikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
kita taklimi para habaib dzurriyyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan berkat keberadaan mereka menekankan hubungan kita lebih dalam lagi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambungkan sanad keilmuan kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsu bidzikir Al-Habib Abdul Rahman Al-Jubri yang dia datang dari jauh dari Banyuwangi. Kita doakan mudah-mudahan kegiatan beliau di sini diberikan berkah dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Farhan dan juga Habib Fahmi Al-Andawi, Habib Fahmi Barakwan dan habaib yang hadir yang tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada mereka semua, serta para alim, para asasi, para tokoh masyarakat, Ketua Tamir, Bapak Haji Hamdani, dan juga penasehat Bapak Raharjo, Bapak Haji Raharjo, kemudian Ketua YUJM Ustaz Hani, dan juga Ketua Panitia Bapak Haji Didi, dan segenap para tokoh yang hadir yang tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa cinta dan takdim kami kepada mereka serta hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesan pertama saya di musola ini ternyata yang terdengar suaranya anak-anak aja. Alhamdulillah. Kalau anak-anak yang kedengaran suaranya gak apa-apa ya, mereka itu makhluk. Tapi kalau yang kedengaran suaranya Bapak Ibu ini yang susah. Tapi alhamdulillah ini pengajian majelis sesuai dengan namanya Al-Hijrah. Al-Hijrah ya. Semuanya kita ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika deskripsi mana Al-Hijrah yang pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ada hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah, para sahabat hijrah dulu itu di periode Makkah. Hijrahnya kemana? Ada rombongan yang dipimpin oleh satu sahabat yang mulia namanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Waktu periode Makkah mereka hijrahnya kemana? Ke Afrika, ke Habasyah, ke Ethiopia. Hijrah ke sana. Kata Nabi Muhammad, hijrahlah kalian ke sebuah tempat yang tidak dizalimi, yang kalian tidak akan dizalimi oleh siapapun, yang kalian akan berada di sisi raja yang sangat adil dan bijaksana. Ada yang tahu siapa nama rajanya? Raja Najasyi. Masya Allah, Raja Najasyi. Tahu semua, Masya Allah. Kemudian hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ini hijrah yang sangat luar biasa. Bahkan nanti kita akan singgung bahwasanya hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah itu sudah dikabarkan lebih dulu saat Nabi ada di kota Makkah. Ketika Nabi melaksanakan satu perintah Allah yaitu Isra wal Mi'raj, ketika berangkat dari Mekah menuju Palestina, kemudian diangkat ke langit ketujuh sampai melewati Sidratul Muntaha dan seterusnya. Di malam itu Nabi Muhammad melewati satu tempat yang penuh dengan pepohonan kurma. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk turun dan mengabarkan, ya Rasulullah, disinilah tempat Anda akan berhijrah, yaitu kota yang namanya apa? Yathrib dulunya. Sebelum Nabi hijrah namanya Yathrib. Kemudian ketika Nabi hijrah namanya diganti dengan Madinah. Bahkan dulu ya ikhwan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yathrib dulunya itu kota tempat penyakit. Tempatnya orang demam, tempatnya orang flu, tempatnya orang sakit, penyakitan di situ. Tapi ketika Nabi hijrah, Nabi doa, ya Allah, ya dipindahkan itu penyakit di tempat yang lain, sehingga Madinah ketika ditempati Nabi Muhammad
menjadi kota yang paling aman, kota yang paling sehat. Bahkan salah satu julukan Madinah selain Al-Munawwarah adalah Al-Thayyibah. Apa Thayyibah? Kota yang baik, ya, kota yang bersih, kota yang sehat. Bahkan turabnya, tanahnya bisa dijadikan obat, ya. Alhamdulillah, ya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu, wallah kalau seandainya ditukar, kalau saya boleh tahu, orang yang paling kaya zaman ini siapa namanya? Gak tahu. Yang punya mobil listrik siapa namanya? Elon Musk, ya. Nah, itu orang Elon Musk itu punya kekayaan, kalau sekiranya kekayaannya itu dibagi-bagi sama seluruh penduduk dunia sekarang, termasuk ibu bapak juga, dapat bagian 100 juta. Bapak 100 juta, 100 juta, semua sedunia 100 juta, berapa miliar? Itu nggak habis duitnya, saking banyaknya duitnya. Tapi seandainya ditukar, kita jadi Elon Musk, bukan cuma 1, 10 Elon Musk, tapi kita diharamkan nikmat iman, Allah tidak mau. Jangankan cuma Elon Musk, seluruh dunia dan seisinya. Kata Nabi Muhammad, 2 rakaat sunnah fajar ketika adzan berkumandang, sebelum melaksanakan sholat subuh, kita sempatkan sholat 2 rakaat, namanya sunnah fajar. Kata Nabi Muhammad, lebih baik dari apa? Dari dunia dan seluruh isinya. Apalagi nanti sholat subuh berjamaahnya, apalagi tunggu sampai isyraq, kemudian sholat 2 rakaat isyraq, apalagi nanti ditambah dengan sholat duha. Masya Allah, alhamdulillah, semua keberkahan yang ada pada umat ini semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian momentum Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala, sebuah kejadian yang luar biasa yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dan setelah Nabi Muhammad. Gak ada para nabi yang jumlahnya berapa para nabi? Berapa jumlahnya para nabi? 25 yang wajib kita hafal dan kita imani. Tapi jumlah para nabi yang diutus sama Allah berapa jumlahnya? 124.000, ya. 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang wajib dan yang wajib kita imani. Kemudian disarikan lagi ada 5 orang yang menjadi ulul azmi. Mereka adalah manusia paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia. Dan semuanya serta para malaikat yang Allah dekatkan, para muqarrabun minal malaikat, termasuk mereka yang mengusung arsy Allah Subhanahu wa taala, termasuk mereka yang menjaga surga dan neraka, termasuk mereka yang Allah perintahkan sujud gak pernah bangkit dari sujudnya, yang Allah perintahkan ruku gak pernah bangkit daripada rukunya. Makhluk yang gak pernah bermaksiat kepada Allah, para malaikat pun gak diberikan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Musa di dunia minta, ya Allah saya pengen lihat Anda, saya pengen lihat Anda, tiba-tiba ketika Allah yatadzalla, ketika Allah nurnya tampak, belum nurnya, baru sedikit daripada nurnya yatadzalla, ya, yang tampak kepada gunung, itu gunung hancur berkeping-keping, gak sanggup, ya. Kemudian Nabi Musa jatuh pingsan. Nabi Muhammad gak pernah minta itu. Saking ta'zimnya kepada Allah, saking tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, gak pernah minta. Tapi ketika Nabi Muhammad tidak pernah minta, kemudian dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kejadian Isra Mi'raj kejadian yang sangat luar biasa. Menurut Syekhul Azhar, ya, tuan gurunya Azhar namanya Syekh Ahmad At-Thayyib. Ini Isra Mi'raj termasuk dua. Yang pertama mukjizat Nabi Muhammad karena terjadi setelah kerasulan, dan juga hadithah kejadian spektakuler yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengangkat Nabi Muhammad sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata ulama, menurut pendapat yang muhtamad, Nabi nggak jumpa dengan ruhnya, tapi Nabi berjumpa dengan ruh dan jasadnya. Ini pendapat jumhur ulama yang dikomando oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad yang diberi julukan atau gelar Turjumanul Quran. Enggak, Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj berjumpa dengan Allah bukan dengan ruhnya, tapi dengan ruh dan jasadnya, dipanggil seluruhnya, semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ketika Allah manggil Nabi Muhammad, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada semua makhluk, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, termasuk para nabi, para rasul, bahkan dari kalangan malaikat, bahwasanya ini adalah hamba-Ku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ketika Allah memulai dengan satu kalimat, ayat yang pertama dimulai dengan apa? Kalimat apa? Subhana, Maha Suci. Siapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha Suci zat yang telah mengisrakan hamba-Nya. Allah memuji dirinya sendiri. Bahwasanya kenapa dimulai dengan subhana? Karena perjalanan yang akan ditempuh oleh Nabi Muhammad ini terjadi semua di luar nalar manusia. Tapi subhanallah, Maha Suci Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan yang agung, perjalanan yang luhur, tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk menunjukkan kepada seluruh makhluknya, hadza habibi, ini kekasihku Muhammad, yang aku berikan semua kemuliaan, yang aku berikan semua keluhuran, yang aku berikan semua keagungan yang tidak aku berikan kepada orang sebelumnya dan orang setelahnya. Bahkan seperti yang Bapak Ibu sering dengar dalam tausiah-tausiah, Malaikat Jibril, di dalam hadis sahih dikatakan Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, pemimpin malaikat, aminul wahyi, tapi maqamnya hanya sampai Sidratul Muntaha, tidak lebih. Ketika akan melewati Sidratul Muntaha, Jibril mundur. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, di tempat seperti inikah ada seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Ya Rasulullah, siapa yang mau berpisah dengan Anda? Siapa? Pengen dekat sama Nabi Muhammad, merasa nyaman dengan Nabi Muhammad, merasa aman dengan Nabi Muhammad. Kedekatan dengan Nabi Muhammad, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya Allah tidak akan diterima kecuali saat kita bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menunjukkan kepada kita semua kedudukan Nabi Muhammad yang amat sangat tinggi. Bahkan ketika Jibril mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya melangkah satu langkah, maka saya akan terbakar oleh nur, oleh cahayanya. Kenapa? Karena setiap daripada kita memiliki kedudukan tertentu. Makom saya sampai sini Rasul. Sedangkan Anda makhluk. Allah yang minta Anda, Allah yang undang Anda, Allah yang inginkan Anda untuk berjumpa dengannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ketika berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan apapun, cukup untuk menunjukkan kemuliaan beliau. Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang ulama dari Syam, beliau menggubah syair. Menggubah syair, apa syairnya? Kata beliau, let's go. Ala ra'si hadzal kaun naqlu Muhammadin, ala fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Syekh An-Nabhani ketika menggambarkan kejadian Nabi diangkat Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan Allah, kata Syekh An-Nabhani, ala ra'si hadzal kaun naqlu Muhammadin. Di atas alam semesta ini ada sandalnya Nabi Muhammad. Di sini atau mungkin ada yang di rumahnya sandal terompah Nabi Muhammad. Heran ya, kenapa kok terompah sandal Nabi dipakai di pecinya? Sandal kan letaknya di kaki. Kenapa di tempat untuk kita sujud kepala kita diletakkan sandal Nabi Muhammad? Antum kan belum tahu filosofinya apa. Apa sebabnya mereka para ulama membuat replika sandal yang ditempelkan di kopiah mereka, ditempelkan di baju mereka, ditempelkan di rumah mereka? Antum kan nggak tahu. Ayo dengar, simak baik-baik. Syekh Nabhani mengatakan, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin. Di atas alam semesta, di atasnya lagi, di atas segala yang paling atas, na'lu Muhammadin, ada sandalnya Nabi Muhammadin, sandalnya Nabi Muhammad. Fajami'ul khalqi tahta dhilalihi, dan semua makhluk tidak terkecuali berada di bawah bayang-bayang daripada sandal Nabi. Lada turi Musa nudi akhlaq wa Ahmadun lada al-arshi lam yu'mar bi khal'i alihi. Bait yang kedua, kata Syekh Yusuf, lada tur, ketika Nabi Musa ada di gunung Tursina, kata Allah, inni ana rabbuk fakhlaq na'laik innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Di Bukit Tursina Nabi Musa ketika ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Musa tunggu dulu. Kata Allah, ini ana rabbuk, sungguhnya aku Tuhanmu, fakhlaq na'laik, tanggalkan sandalmu Musa, engkau akan berbincang-bincang dengan aku. Lepas sandalmu, lepas terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena sungguhnya engkau berada di sebuah lembah yang suci yang bernama Tuwa. Makanya kata Syekh An-Nabhani dikatakan lada turi Musa nudi akhlaq wa Ahmadun, ketika berdialog dengan Allah di Bukit Tursina, dan Bukit Tursina itu bagian daripada bumi. Nabi Musa disuruh untuk menanggalkan kedua sandalnya wa Ahmadun, sedangkan Nabi Muhammad ladal arsy lam yu'mar bi khalqi alihi, bukan di bumi Bapak, tapi di arsy Allah Subhanahu wa taala tidak diperintahkan untuk menanggalkan kedua sandalnya. Allah ingin menunjukkan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Musa diberikan julukan Kalimullah, digelar Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, maka Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya perjalanan Isra Mi'raj mengandung banyak hikmah, dan di antara hikmah yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah rasa cintanya Allah yang luar biasa yang ditunjukkan kepada semua makhluk. Ini Habibi, ini kekasihku. Kemudian di tengah perjalanan, ya, ketika akan berangkat, ketika Mi'raj, maka di situ terjadi kejadian-kejadian yang ternyata duduknya kita di tempat ini adalah berkat kejadian pada malam tersebut. Allah,
Semoga Nabi Muhammad diberikan balasan yang besar dari Allah. Seberapapun doa yang kita panjatkan untuk Nabi Muhammad tidak akan bisa membalas jasa beliau. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya ketika Nabi Muhammad Mi'raj didatangkan untuk beliau dua wadah. Yang pertama khamr, yang kedua laban susu. Kata Nabi, "Fakhtartul labana," aku pilih susu, aku minum. Lalu Jibril mengatakan, "Asabtal fitrah ya Muhammad." Hei Muhammad, engkau ini sungguh telah memilih hal yang suci. Law ikhtarta al-khamra wa ummatuka min ba'dik. Seandainya engkau milih khamr wahai Rasulullah, maka niscaya semua umatmu akan tenggelam dalam kemaksiatan. Tapi Nabi Muhammad milih susu, diminum susunya. Ini adalah bukti dan tanda fitrah kebaikan akan terus ada di tengah kemerosotan moral, ya, di tengah kemaksiatan yang merajalela. Pasti ada kebaikan yang terjaga sampai hari kiamat berkah daripada Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj. Kemudian berjalan lagi Nabi Muhammad. Ketika berjalan ada panggilan dari sebelah kanan, "Ya Muhammad, naik buruk." Ditemani Jibril. Dari kanan panggilan, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad lompat lurus, naik terus jatuh. Panggilan dari sebelah kiri, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Nabi Muhammad lompat lurus. Tanya Jibril, "Itu panggilan apa tadi ya Rasulullah?" "Yang tadi sebelah kanan itu panggilan Yahudi. Kalau engkau menjawab panggilannya, maka semua makhluk akan menjadi orang Yahudi. Dan yang panggilan sebelah kiri adalah panggilan Nasrani. Seandainya engkau menjawab, akan menjadi Nasrani seluruh umat." Jalan lagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan itu, Nabi Muhammad melihat satu orang wanita yang sudah tua renta, ya, dengan tubuh yang membungkuk, dengan kulit yang keriput, tapi masya Allah gelangnya dari ujung sampai ujung, emas semuanya, perhiasan, kosmetik semua dipakai, pakaian yang mewah. Kemudian dipanggil, "Ya Muhammad." Nabi Muhammad lurus. Ya mungkin kalau saya sama panjenengan noleh, ya, bukan noleh sama orang yang sudah tua soalnya, ya. Noleh sama perhiasannya, masya Allah glamor. Pakai perhiasan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata kata Jibril, "Wahai Muhammad, itu adalah dunia yang digambarkan oleh Allah, yang diwujudkan dalam bentuk wanita yang sudah tua." Jadi pada hakikatnya dunia ini udah tua, udah rapuh. Tapi masya Allah, ya, hiasannya banyak, hiasannya di sana sini. Tapi Nabi Muhammad ketika dipanggil, Nabi Muhammad terus lompat dan noleh. Kata Nabi Muhammad, kata Jibril, "Seandainya engkau menoleh wahai Nabi Muhammad, maka seluruh umatmu itu akan cinta kepada dunia." Alhamdulillah. Bukti keberkahan malam itu hadirnya kita. Bayangin, saya yakin bapak-bapak ini banyak kerjaan di rumah, betul? Ibu-ibu banyak kerjaan kan? Tapi ditinggalkan semua kerjaan buat kita hadir di majlis ini, buat kita mendapatkan keberkahan. Ya, kita bukan orang yang cinta dunianya. Ya, walaupun kita harus hidup, ya. Apa kata disebutkan dalam Quran? "Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar." Kita pengen kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jangan sampai dunia melupakan kita. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Dunnun Al-Misri. Kata beliau, disebutkan, "Man aslaha akhiratah aslahallah lahu dunya." Orang yang senang mau pengen akhiratnya, orang yang senang mikirin akhiratnya, dijaga akhiratnya, sholatnya, ngajinya, silaturahmi, lisannya dijaga, telinga dijaga, kelakuan dijaga akhiratnya, jangan khawatir, maka Allah akan menjaga dunianya. Sebagian mengeluh, "Habib, saya ini nggak ada kerjaan, saya banyak hutang, kemudian saya ini, misal
saya ini susah secara ekonomi, atau keluarga saya Habib sering berantem dan lain sebagainya permasalahan. Ayo kita introspeksi diri kita. Kita tidak usah melihat tetangga kita dan lain sebagainya, tidak usah. Kita melihat di dalam. Apa kata Allah? In tansurullah yansurkum. Itu jawabannya. Kalau kamu bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu. Allah gak mungkin bohong, Allah gak mungkin dusta. Sekarang sudahkah kita membantu agamanya Allah? Sudahkah kita mensyiarkan dakwahnya Nabi Muhammad? Sudahkah kita menegakkan ibadah kepada Allah? Sholatnya benarkah? Kelakuannya luruskah? Sunnah-sunnah Nabi dilakukan gak? Di rumahnya, cek rumahnya. Baromij, kegiatan, acara di rumah tersebut lebih banyak kegiatannya Nabi Muhammad atau kegiatan musuhnya Nabi Muhammad? Anak-anaknya gak pernah diajarkan rotibul haddad, gak pernah diajarin maulid Nabi Muhammad, gak pernah diajarin zikir. Mereka secara bebas bisa mengakses internet seberapapun yang mereka mau, waktu kapanpun yang mereka mau, siang malam mereka bebas tanpa pernah ada koreksi daripada kita. Apa yang mereka buka? Link apa yang mereka buka? Teman apa, seperti apa yang duduk sama mereka, baik offline ataupun sebaliknya. Kita nggak tahu dalam kamar mereka ada apa, dalam HP mereka itu ada apa, kita nggak tahu. Lalu gimana kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? In tansurullah yansurkum. Pengen dibantu sama Allah secara ekonomi, ingin dibantu dimudahkan semua permasalahan, satu jawabannya, sudahkah kita membantu Allah Subhanahu wa taala, membantu menegakkan syariatnya, membantu menyebarkan syariatnya? Sudahkah kita memberikan hak-hak orang lain, tetangga kita, kerabat kita, para ulama misalnya, atau mungkin orang yang di luar Islam? Mereka punya hak dan kita punya kewajiban bagi mereka. Sudahkah kita melaksanakan itu semua? Maka baru kita bertanya, ya Allah, kenapa kok sulit? Tapi gak mungkin. Selama kita sudah melaksanakan semua perintah Allah, insya Allah di situ ada kemudahan, ada kemudahan. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Isra Mi'raj ini adalah momentum kedekatan kita kepada Nabi Muhammad. Untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa para ulama membuat konsep yang demikian? Dikit-dikit perayaan Maulid, dikit-dikit perayaan Isra Mi'raj, dikit-dikit perayaan hijrahnya Nabi Muhammad bulan Muharram. Tujuannya apa? Tujuannya agar hati-hati kita ini terikat dan terpaut kepada Nabi Muhammad, dekat sama Nabi Muhammad. Bahkan tradisi para salafus saleh, setiap apa-apa pasti mereka mengadakan maulid. Mau pindah rumah, baca maulid. Akikah, baca maulid. Tasyakuran umrah haji, baca maulid. Maksudnya apa? Agar semakin dekat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Itu satu kaidah. Kalau orang udah cinta sama sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Kalau ada orang cinta maulid, insya Allah wafatnya akan dimudahkan oleh Allah. Orang yang gemar sholawat akan dimudahkan wafatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tetangga. Dulu saya punya rumah, nenek saya rumah di Sumeneb, Madura. Saya punya nenek rumahnya di Sumeneb. Kita punya tetangga dekat sama rumah. Itu tetangga marganya bin Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di dalam majelis lagi baca maulid Nabi Muhammad SAW. Lagi baca maulid, hadir maulid, meninggal dunia. Saya mau tanya ibu, bapak, kira-kira husnul khotimah apa kira-kira? Ya Allah, meninggal di tempat yang diadakan maulid. Pengen nggak? Pengen nggak seperti itu? Sekarang apa nanti? Nanti beda, setelah tua ya. Hah?
saja itu Habib Syekh yang sering selawatan dari suruh abahnya meninggal kapan? Ketika lagi sholat, ketika sedang sholat dipanggil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan saat kita hidup dan akan dibangkitkan seperti keadaan kita wafat. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita, maka itulah yang akan menjadi akhir daripada kehidupan kita. Oleh karenanya para salafus soleh mereka membuat konsep yang demikian indah, yang demikian apik, bukan tanpa tujuan. Tujuannya agar kita itu semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Sebab orang yang dekat dengan Nabi pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin ada orang yang sampai kepada Allah tanpa lewat pintunya Nabi Muhammad. Mustahil, gak ada. Allah gak ada. Dan setiap orang yang masuk melalui pintunya Nabi Muhammad akan sampai kepada pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ayo tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Tumbuhkan rasa mahabbah kepada beliau dengan apa? Dengan kita sering menyebut nama beliau, sering bersalawat kepada beliau, menghadiri pengajian-pengajian yang berisi tentang salawat, tentang zikir, tentang kajian ilmu. Tujuannya apa? Agar kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Sebab orang yang paling mulia nanti di surga adalah orang yang duduknya semakin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah, kalau para sahabat dulu diberikan kemuliaan berjumpa dengan Nabi Muhammad, itu saya pikir tidak ada lagi ya kenikmatan yang lebih dahsyat yang Allah berikan kepada seorang manusia, lebih saat mereka dihidupkan di zaman Nabi dan beriman dengan Nabi. Luar biasa. Ya, kita nggak diberikan sama Allah, tapi jangan sampai kita ini kelewat ke belakang. Udah gak jumpa dengan Nabi secara fisik di dunia, di akhirat gak jumpa dengan Nabi, rugi dua kali. Paling tidak di dunia gak jumpa dengan Nabi, tapi nanti di akhirat satu saf dengan Nabi Muhammad, satu baris dengan Nabi Muhammad. Bahkan kita ingin minum dari telaga Kautsar, kata Nabi Muhammad, barang siapa man syariba minha syarbah lam yazma ba'daha abada. Orang kalau sudah minum dari telaga Kautsar, haud, Nabi punya haud telaga di surga, yang mana kata Nabi tidak akan berpisah dua ini nggak akan berpisah sampai dia berjumpa dengan aku di telaga haud. Yang dua apa? Yang dua adalah Al-Quran. Yang satu adalah Al-Quran, yang satunya lagi adalah Itrati ahli baiti, keturunanku, ahli baitku itu tidak akan berpisah dengan Quran sampai berjumpa nanti dengan aku di telaga Maut. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang akan memberikan minuman. Jadi semua umat ini akan datang ke telaga Maut Nabi yang mereka ditakdirkan untuk masuk surga. Mereka jumpa dengan Nabi, ada yang mendapat bagian minuman dari Nabi Muhammad, dari langsung dari tangan Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk yang langsung menerima tangan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad, mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad berarti dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita cinta kepada beliau. Cukup satu hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada satu Arabi, orang desa, tiba-tiba datang masuk ke dalam masjid mengatakan, ya Rasulullah, mata sah, kapan kiamat tiba? Ya saya sekarang lagi bicara, lagi tausiah. Tiba-tiba ada orang asing masuk membelah sof, tiba-tiba tanya, Habib, memotong tausiah saya, kira-kira tindak apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kalau ada orang masuk? Kita lagi ceramah, diamankan apa enggak? Diamankan. Diamankan, ini mengganggu ini ya. Tapi Nabi Muhammad nggak perintahkan sahabatnya untuk meringkus, untuk mengamankan, tapi dibiarkan sama Nabi Muhammad dia sampai selesai pertanyaannya. Mata sah, kapan kiamat tiba wahai Rasul? Nabi tidak menjawab, tapi Nabi tadi bertanya, ma'a'daitalah, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Kemudian dia terdiam, dia mikir. Mungkin kalau pertanyaan itu
sholat yang banyak. Hah? Yang belum nikah cepat nikah ya. Yang sudah nikah satu pengen dua gitu. Hah? Maka jawaban daripada Arabi ini sangat luar biasa. Dan jawaban itu adalah jawaban yang ngasih berkah kepada sahabat Nabi yang lain, bahkan sampai nanti akhir zaman. Luar biasa. Orang desa tapi otaknya pintar, encer dia punya otak. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya tidak persiapkan apapun. Karena dia orang desa, orang Arabi, tabiatnya kasar. Kalau sahabat Nabi yang ada di Madinah nggak mungkin berani motong ceramahnya Nabi, nggak mungkin berani. Mereka nunduk. Ini orang desa, tabiatnya keras, tapi dia jujur. Saya nggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, cuma satu. Hukumullah wa hukum Rasulih. Saya cuma cinta kepada Allah dan cinta sama panjenengan ya Rasulullah, itu saja yang saya punya. Maka Nabi Muhammad dari atas mimbar merespon pernyataan tadi seraya mengatakan, anta ma'aman ahbabta, hai Arabi, engkau kelak akan berkumpul dengan orang yang kau cintai. Kau akan kumpul sama aku nanti. Berkat cintamu yang tulus kepadaku, walaupun engkau orang desa, engkau orang jauh rumahnya daripada Madinah, tapi ketika engkau datang nanti membawa cinta kepadaku, kau akan kumpul dengan aku. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Sayyiduna Anas bin Malik, khadim Nabi Muhammad. Kata Sayyiduna Anas, wallah, kami para sahabat gak pernah senang dengan dengar hadis, tidak pernah senang dengan hadis Nabi Muhammad sebagaimana senangnya kami dengan hadis ini. Padahal Sayyiduna Anas meriwayatkan hadis tentang surga, ya, tentang fadilah ini, fadilah itu, tapi nggak ada yang membuat sahabat Nabi semuanya senang kepada hadis Nabi Muhammad sebagaimana senangnya dengan hadis ini. Anta ma'aman ahbabta, kau bersama yang kau cintai. Kemudian kata Sayyiduna Anas, kenapa Anas? Kata beliau, karena saya cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, dan cinta kepada Umar bin Khattab, dan saya kelak berharap dikumpulkan bersama mereka semuanya. Maka sebagaimana yang dikatakan Sayyiduna Anas bin Malik, malam ini ayo kita menyatakan bareng-bareng, kita cinta kepada Nabi Muhammad, betul? Cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, betul? Cinta kepada Sayyidina Umar, cinta kepada Anas bin Malik, cinta kepada semua sahabat Nabi Muhammad, ahli bait Nabi Muhammad, dan kita berharap telah dikumpulkan bersama mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, tumbuhkan bersama. Allah, gak ada hidup yang paling nyaman, hidup yang paling mudah lebih saat dalam hati kita itu ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad asasuddin, tiangnya agama. Gak mungkin Bapak, gak mungkin orang bisa melaksanakan ibadah dengan benar, dengan lurus, lempeng, tapi dalam hatinya kosong, gak ada mahabbah, itu gak mungkin. Hah? Lihat, yang menjadikan kekuatan pasukan muslimin di bawah siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika melawan musuhnya, dendam apa yang mereka dendamkan? Puji-pujian kepada Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad, rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Bahkan Sayyiduna Khalid bin Walid, salah satu panglima paling hebat dalam Islam, ketika bertemu dengan Rustum, dengan jenderalnya orang Persia, apa kata Khalid bin Walid ketika berjumpa panglima dengan Rustum? Dia mengatakan kepada Rustum, panglimanya orang Persia, hai Rustum, kamu lihat di belakang saya ini, pasukan saya ini semua pengikutnya Nabi Muhammad, dan mereka semua datang ke sini. Ini mereka pengen mati semua, gak pengen pulang balik, pulang ke Madinah tuh gak pengen. Mereka pengen syahid semuanya. Kira-kira misalnya orang Persia itu apa? Gimana mau melawan orang yang mereka pengen mati, yang mereka pengen syahid duluan? Nah, itulah adalah salah satu contoh daripada didikan Nabi Muhammad. Ketika dalam cinta, ketika dalam hati ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditanamkan rasa mahabbah yang dalam hati kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendekatkan
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. ولما كثر الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية محمودا توجه إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيه مشكورا وفعله محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه التوجهات خالصة وصفات موصولة. اللهم يا من لا يتوجه الأمل فدعه الظاهرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة أهلا بالأكبر محكوم لك والمخصص بشرف الأخاء في كل موطن من مواطن الكرم والمظهر واقسم إمدادك في عبادك وساكن موسى إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا تقربتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب منك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا نصر هذا الحبيب وأنزره وله ظهره وعم ببركته والشريف بجاه أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية تلك الجماعة مشهورة ومعلم الإسلام والإيمان بأنها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كرمة المكروبين واقض دينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط عنا أولاد الحق في جميع النواحي والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وشكر في خدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, subhanallah, rabbil alamin. Rangkaian peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini sudah terselenggara, sudah kita nikmati bersama-sama. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara pada malam hari ini.
Mohon kepada para hadirin dan hadirat tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena panitia sudah menyiapkan sajian jamuan makan malam kepada kita semua. Marilah kita nikmati, mudah-mudahan ini semua keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, untuk mengikuti ya, dan saya sebagai pemandu acara mengawal hingga akhir. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf ya saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah di Mushola Al-Hijrah telah melaksanakan Isra Mi'raj berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Semoga semuanya mendapatkan barokah dari Habib yang membawa tausiah di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.